Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial terkait dengan pembuatan soal pada PTS. Untuk penginputan soal melalui aplikasi Infoprima itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bisa diinput langsung melalui aplikasi. Nah, bagaimana penginputan langsung melalui aplikasi? Kita coba untuk masuk atau login pada aplikasi Infoprima. Dan untuk penginputan ini prinsipnya juga tidak terlalu merepotkan, jadi cukup copy paste dari dokumen ke aplikasi. Ini saya login. Sebagai guru. Oh, sudah masuk. Kemudian mengingatkan bahwa pada PTS nanti kita akan menggunakan fitur ujian. Tambah misalnya saya beri judul PTS IPA kelas 8. Ini silakan dibuat agendanya dulu, akan dilaksanakan tanggal berapa. Ini kalau pelaksananya nanti tanggal 6 ya. Tanggal 6 sampai tanggal 11. Ini hanya sekedar untuk tutorial. Saya beri tanggal 1 dimulai pukul 8. Jangan lupa AM PM-nya. Berakhir karena waktunya 90 menit, berarti berakhir pada pukul 9. Tanggalnya dulu. Maaf, tanggalnya dulu. Dalam satu hari berarti tanggal 1 akan berakhir pada pukul 9.30. AM PM-nya jangan lupa. Durasi tetap 90 menit. Kode aksesnya seperti yang sudah diinfokan, supaya tidak menyulitkan siswa, kita beri kode akses S-SATA Jaya. Kelas yang diizinkan, nanti soalnya soal kelas berapa, monggo nanti dipilih kelasnya. Ini saya pilih salah satu kelas latihan. Apakah soalnya nanti diacak atau tidak, ini sepenuhnya diberikan kebebasan pada Bapak Ibu guru untuk membuat soal itu diacak atau tidak. Kemudian mata pelajarnya silakan dipilih PTS ya, tipe penilaiannya PTS. Kemudian ini kita beri nama PTS 1. Nah, sudah klik tambah. Nah, ini proses pembuatan agenda. Nah, berikutnya akan kita lakukan penginputan soal. Kita klik di sini tanda mata itu. Nah, pada bagian bawah ada pengaturan. Ini ada buat soal. Nah, kalau langsung maka silakan kita klik buat soal langsung di sini. Nah, caranya ini soalnya kita copy, kemudian paste, Ctrl V, kita benahi tagnya. Nah, seperti ini.
Ini yang perlu kita lakukan. Tipe soalnya apa? Misalnya ini kita akan membuat soal dengan tipe apa? Tipe soalnya apakah nanti pilihan ganda atau isi memasangkan pilihan ganda kompleks. Nanti kalau misalnya ini soal benar salah, nah, misalnya ini ada pernyataan frekuensi adalah getaran misalnya kita akan membuat soal benar salah. Benar salah pun kategorinya adalah pilihan ganda, hanya saja nanti hanya dua pilihannya, benar dan salah. Ini kunci jawabannya, jangan lupa ini kalau kuncinya benar ya kita klik benar, kita klik pada jendelan di sini. Ini kemudian kita simpan. Nah, itu cara penginputan langsung. Kemudian mengingatkan untuk soal yang gambar nanti mohon juga jangan langsung copy paste, tetapi gambar itu dijadikan image, boleh pakai snapping tool, bisa juga menggunakan Paint atau aplikasi yang lain dalam format JPEG atau PNG. Itu. Nah, sekarang saya akan membuat soal. Nanti ada benar salah, ada pilihan ganda. Misalnya ini tadi yang nomor 1 sudah saya hapus. Ini saya buat soal yang benar salah dulu. Misalnya ini 2 soal, hanya sekedar contoh ya. Sekedar contoh dulu format. Nah, ini ada 2 soal benar salah, nanti bagaimana untuk pembuatan. Kemudian kita cek secara keseluruhan. Misalnya ini ada gambar. Nah, gambar ini perlu kita simpan dalam bentuk soal gambar. Bisa menggunakan Paint. Kalau klik kanan ini tidak ada fasilitas untuk simpan gambar, maka gambar ini kita copy. Yang biasa pakai snapping tool monggo, yang biasa pakai Paint silakan. Ini tergantung dari kenyamanan masing-masing. Kemudian untuk soal, jadi nanti akan kita coba urut-urutan, mengingatkan
bahwa urutan pertama itu adalah soal, kemudian nanti pilihan jawaban A, pilihan jawaban B. Nah, untuk soal yang benar salah nanti harus kita beri gang 2, jarak 2 spasi ya. 3 karena ini nanti formatnya sampai A, B, C, D, E baru kunci jawaban. Misalnya ini jawabannya B, maka kita ketikkan B. Nah, begitu seterusnya. Misalnya ini juga kalau jawabannya B ya kita ketikkan B. Kemudian untuk gambar nanti kita simpan dulu ya. Kita simpan lewat Paint atau lewat Shaping Tool. Monggo silahkan nanti menggunakan apa. Jadi kalau masalah, nah ini sudah masuk. Ini kita copy dulu, terus masuk Paint, Ctrl V. Nah ini kita simpan. Kita simpan, save as dalam bentuk JPEG. Nanti kita siapkan untuk penyimpanannya, monggo ditempatkan di mana supaya nanti mencarinya tidak kesulitan. Misalnya kita beri gambar nomor 3, kita simpan ya. Nah itu kalau sudah kita simpan ini kita hapus. Nah di sini harapannya satu misalnya ini soalnya juga masih benar salah, nanti seperti ini. Nah nanti untuk yang benar salah kita beri spasinya ada 3 untuk C, D, E baru kunci jawaban. Seperti itu. Nah walaupun ini 2 baris tapi dipastikan itu hanya 1 alinea. Nah begitu. Nah sekarang di sini nanti kita beri kunci jawabannya. Jadi gang 1 misalnya di situ kita beri kuncinya misalnya B. Nah di sini juga ini satu lagi, jadi tidak langsung di bawahnya D tapi masih ada spasi 1 lagi. Nah ini nanti kuncinya apa, kita beri kunci dan seterusnya ya, dan seterusnya nanti jadi di sini dan kita berikan kuncinya. Nah ini susunannya tidak teratur tidak apa-apa, yang penting diberi spasi 1 dan seterusnya nggih. Nah ini misalnya sampai sini. Nah kalau sudah ini jangan diberi jarak langsung nomor 1 ya, jangan dan seperti ini. Kemudian kita melakukan penghilangan numbering.
baik nomor dan option ABCD itu harus hilang semuanya. Ini langsung kita klik di sini normal. Nah, ini kita cek lagi untuk nomor dan option ABCD itu sudah hilang. Kalau sudah, kita blok lagi, kita convert menjadi bentuk tabel, insert, kemudian convert. Ini nanti pada kolom itu dimasukkan angka 7. Nah, soal kita tadi berapa? Kalau 8, ya tulisannya di sini harus 8. Jangan sampai soal kita ada 8, begitu kita ketikkan 7 di sini ada tulisannya 10. Tidak sesuai dengan jumlah soal. Nah, itu berarti masih ada kesalahan. Kita klik OK. Nah, ini walaupun sudah tepat, ini posisinya masih kacau. Masih kacau, mulai nomor 2 tadi. Nomor 2 itu masih kurang memberikan spasi lagi. Kita batalkan dengan Ctrl Z lah, kawan kan. Ini 1, nah ini C, D, E. Nah, ini. Sekarang kita coba lagi. Insert, tabel, convert. Kita ketikkan 7. Oke, bagaimana posisinya? Nah, ini bisa kita lihat. Nah, kalau sudah seperti ini sudah beres, maka ini kita lakukan atau kita copy ke Excel. Nah, kita buka Excelnya. Jadi di Excel di Word tadi kita copy, nanti di Excelnya dipaste. Tapi untuk mempaste mulai dari kolom 2 dari kolom 2. Karena yang di kolom pertama itu digunakan untuk headernya. Nah, posisinya seperti ini. Nah, kalau kita sudah mendapatkan posisi seperti ini, pada kolom B ini kita insert 2. Kita insert lagi. 1, kemudian 2. Nah, nanti di atas itu diberikan headernya. Header sudah disiapkan di aplikasi yang namanya template. Nah, nanti kita klik impor soal. Di sini sudah disediakan templatenya. Supaya nanti tidak keliru. Kita download templatenya dulu. Nanti kalau ibu bapak sudah memiliki templatenya, nanti tinggal buka saja, tinggal copy paste. Kita masukkan di sini, saya beri nama template soal ujian. Ya, jadi nanti kita copy paste di sini. Jadi kita nanti buka hasil templatenya, kita open templatenya. Ya, ini sudah terbuka. Kita copy kan ke soal kita yang headernya ya. Nah, ini copy, pastekan di sini ya. Kita pastekan. Nah,
Kemudian tipe soal, karena tipe soalnya adalah pilihan ganda, maka pada kolom C ini kita ketikkan PG huruf kapital semua, nanti kita copy ke bawah. Ya. Tuh, kemudian sebelum menyimpan, mohon dipastikan ini hanya ada satu sheet, kemudian kita simpan dulu sebelum kita lakukan impor. Simpan. Saya beri nama impor soal. Kemudian formatnya agar lebih aman dalam 97/2003. Kita klik save. Nah, kalau sudah disimpan, kita akan siap melakukan impor. Nah, ini tadi saya ulangi lagi nggak apa-apa. Jadi klik impor, kemudian pilih file. Nah, tutorial. Nah, ini impor soal. Kita klik impor soal. Sudah, klik simpan. Nah, sudah berhasil, kita cek. Nah, ini adalah soal-soal yang sudah kita buat. Kemudian tadi ada gambarnya. Misalnya nomor 2. Nomor 3 nggih, nomor 3. Kita sisipkan gambarnya. Bagaimana menyisipkan gambarnya? Di soal nomor 3 ini kita klik. Jadi ini ada gambar sampah itu hapus, ini yang edit. Nah, sekarang soalnya kita edit, kita sisipi gambar. Ini kita di tengah sini, gambar di sini ya. Nah, ini ada tulisan gambar. Kita klik unggah, choose file. Nah, ini gambar soal nomor 3 ini sudah ada di sini. Kita klik, kemudian klik kirim ke server. Mau diletakkan di mana, kiri, tengah, kanan, dan seterusnya. Kita pilih yang tengah saja. Oke. Ya, gambarnya sudah masuk di sini. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian kalau ingin menambahkan soal yang menjodohkan, jadi untuk soal yang menjodohkan atau memasangkan ini tidak bisa diimpor, harus diinput langsung. Nah, karena menginput nanti saya kira sama dengan tadi waktu menginputkan jawaban tadi. Ini soal yang memasangkan. Nah, kalau memang ini sudah, maka jangan lupa Bapak Ibu untuk melakukan publikasi. Jadi misalnya ini total poinnya 0 awalnya karena belum dipublikasi. Kita klik publikasi atau sebelumnya bisa pratinjau dulu melihat kondisi soalnya seperti apa, apakah masih ada kesalahan atau tidak, bisa dicek dari pratinjau. Kalau memang sudah tidak ada yang keliru, kita klik kembali. Nanti kita lakukan. Jadi pengaturan itu ada yang bagian soal, ada yang bagian agenda. Untuk publikasi nanti di sini. Ya, jadi nilainya 99 karena jumlah soalnya tidak pas. Tapi nanti dalam nilai yang sudah dikerjakan siswa nanti akan menjadi bulat. Bagaimana kalau kok ternyata apa itu sudah dipublikasikan, ingat ada soal yang masih keliru. Nah, nanti kita lakukan pengarsipan kembali. Kalau soal diarsipkan kembali, nanti bisa diedit lagi. Contohnya nah, seperti ini. Ini masih bisa kita edit kembali. Itu. Nah, nanti akan kita coba misalnya soal itu sudah dipublikasikan, apakah bisa diedit? Nah,
apakah bisa diedit kembali? Tidak ada menu editnya kalau sudah dipublikasikan. Demikian ya Bapak Ibu tutorial dalam rangka persiapan PTS semester Gasal. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.